Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Rumah Servis Ponsel. Oke, bagaimana kabarnya sahabat semua? Semoga sehat selalu ya, dan rezeki melimpah dan penuh berkah. Oke, pada kali ini kita kedatangan tamu HP Oppo A3s. Oppo A3s ini datang dalam kondisi lupa jalan pulang alias lupa PIN. Oke, untuk Oppo A3s ini tipenya adalah CPH 1803 ya. Oke. Jadi Oppo A3s ini merupakan satu HP yang menjadi momok bagi sebagian teknisi karena untuk mengunlock pola pinnya itu tidak bisa menggunakan USB only ya, tidak bisa tancap USB langsung bisa, semua tool tidak bisa. Jadi salah satu cara yang menggunakan cara direct USB eMMC nya. Oke, di sini saya menggunakan alat yang cukup sederhana. Ini di alatnya. Oke, ya, biasa menggunakan UP box ya, jadi saya menggunakan yang sederhana seperti itu. Dan menggunakan aplikasi yang gratisan ya. Oke, untuk selanjutnya kita bongkar dulu. Oke, kita bongkar mesinnya. Oke, ini sengaja saya percepat ya biar tidak berlama-lama. Oke, kita lepas mesinnya, kita bongkar kaleng bagian belakang ya, di mana ISP pinout-nya berada ya. Jadi untuk ISP pinout-nya ini lihat di mana ya, kita cek di Google dulu. Jadi kalau untuk mendirect cek di Google ISP-nya di bagian mana, baru kita bongkarkan. Jadi tidak perlu kita bongkar semua kaleng ya. Oke, bongkar dengan hati-hati, jangan sampai ada komponen-komponen yang lepas ya. Oke, kita bongkar kalau sudah. Oke, ini sudah terbongkar. Oke, ya, pinout-nya, ISP-nya ada di bagian kaleng yang sudah kita bongkar itu ya. Untuk posisi lengkapnya bisa cek di Google. Oke, situ data nolnya, situ CLK dan CMD ya, dan itu ground. Oke, nanti titik poin-poin itulah yang akan kita jumper. Kalau ada UP box, menggunakan UP box atau EasyJet. Oke, saya sini menggunakan alat yang sederhana saja ya. Oke, kita jumper dengan berhati-hati ya, jangan sampai kepanasan, kelamaan, atau ada komponen-komponen lain yang copot ya. Oke, itu dia alat yang saya gunakan. Oke, silakan kita jumper. Oke, untuk teknik penjumperannya ini saya beri plug terlebih dahulu pin yang akan kita solder. Oke, kita solder secara berhati-hati ya. Oke, sampai benar-benar nempel ya. Sampai benar-benar nempel. Oke, kita lanjutkan semua pin ya. Semua pin kita solder, kita jumper dengan rapi, jangan sampai salah jumper. Dan kita lanjutkan ke yang itu CMD ya. Dan terakhir ke ground ya. Ground itu boleh di mana saja. Oke, kita jumper. Oke, kalau udah selesai, ini kalau udah selesai, saya rapikan dulu. Oke, saya beri lakban ya biar tidak mudah copot. Saatnya kita jumper kembali ke alat directnya ya. Sesuaikan posisinya ground, data nolnya,
CMD dan CLK-nya, jangan sampai kebalik ya. Oke, kalau sudah dirasa mantap, oke, saya di sini menggunakan 2 USB nantinya ya. Oke, menggunakan 2 USB. Oke, selanjutnya kita pasang mesin ke fleksibel board bawah ya, karena nanti kita menggunakan 2 kabel. Oke, jadi seperti ini. Jadi kita menggunakan 2 kabel, satu kabel ke port USB HP ya, ke port USB HP, dan satu USB nya lagi kita colokkan ke alat directnya. Jadi USB HP itu sebagai powernya ya, dan USB HP itu untuk pembacaan datanya. Oke, untuk menggunakan alat ini pastikan sampai lampu indikatornya berkedip. Oke, sampai lampunya itu berkedip. Kalau dia hanya hidup seperti itu, berarti masih ada yang belum pas, masih belum pas di penjamperan atau kabel USB-nya ya. Pastikan gunakan kabel USB yang cukup bagus. Oke, sudah kedip-kedip seperti itu. Oke, tandanya ini akan. Oke, sekarang kita masuk ke laptop. Saya menggunakan aplikasi ini. Oke, selanjutnya kita identify. Kalau berhasil, oke, maka bisa kita lanjut untuk factory resetnya. Oke, itu reading info successful. Kita pilih utilities. Oke, factory reset ya. Kita tunggu sampai proses factory resetnya berhasil ya. Kita lihat indikator bar yang bawah itu bergerak. Oke, artinya ini berjalan dengan lancar ya. Kalau ada terjadi error, oke, kita ulangi kabel colokan atau penjamperannya ya. Oke, ini sepertinya berjalan dengan lancar. Oke, kita lihat. Oke, factory reset success. Oke, berarti sudah selesai ya. Oke, kalau sudah selesai, kita lepas. Kalau selesai, semua kita kembali ke HP-nya. Sini kita lepas semua jumperannya, kita bersihkan. Oke, kita lepaskan jumperannya dengan hati-hati. Kita lepaskan kembali dengan solder, jangan main dicopot-copot saja, takut nanti ada yang komponen yang lepas ya, yang copot. Oke, pastikan timah-timah solderannya tidak ada yang tertinggal ya. Oke, kita cek kembali. Oke, kalau udah boleh kita bersihkan ya. Kita bersihkan sebersih mungkin bekas jumperan tadi. Oke, boleh kasih sedikit minyak pembersih. Oke, agar tidak ada bekas-bekas timah yang melekat. Oke, selanjutnya kita rakit kembali ya. Oke, kita coba pasang komponen-komponen yang kita lepas tadi. Oke, itu kamera tadi kita lepas ya. Oke, kalau sudah kita rakit, oke, sekarang kita coba kita hidupkan. Oke, kita pasang kembali baterainya. Oke, plastik baterainya juga kita pasang ya, biar untuk pelepasan baterai berikutnya itu bisa dilepas dengan mudah. Oke, kita pasang. Oke, kalau sudah rapi, oke, coba kita hidupkan. Oke, alhamdulillah ya, bisa hidup ya. Oke, kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Jadi biasa untuk habis di factory reset seperti ini,
agak sedikit memakan waktu ya, sekitar 4-5 menit ya. Kita tunggu saja apakah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, sini sudah masuk ke web data ya, artinya sini berhasil. Kita tunggu lagi sampai dia loading masuk ke menu. Jadi untuk Oppo A3s ini yang paling mudah itu adalah menggunakan direct ya. Namun banyak juga di luar sana kawan-kawan yang menggunakan jasa remote ya untuk mengunlock Oppo A3s ini. Kita tunggu sampai loadingnya selesai dan masuk ke menu. Boleh ditinggalkan ngopi-ngopi sebentar sambil menanti nota ya. Silakan yang punya kopi, habiskan dulu kopinya. Insyaallah nota menunggu kawan-kawan. Ini masih belum load selesai, tapi kita lihat indikator indikator loading bawah itu ya, masih bergerak dengan normal. Insyaallah ini masih dalam batas wajar. Berarti masih dia berkedip, masih dia melakukan proses loadingnya. Kita tunggu saja dengan sabar. Sambil berzikir juga boleh untuk menambah pahala ya. Alhamdulillah ya, sudah masuk ke menu pengaturan. Kesannya tinggal kita tekan saja bintang pagar 813 pagar ya untuk membypass FRP atau akun Google-nya agar tidak bertele-tele dalam proses setting up-nya ya. Jadi bisa langsung masuk ke menu seperti ini. Selanjutnya tinggal kita atur saja. Biasa bahasa default-nya adalah bahasa Inggris dan lokasinya bahasa United States. Jadi kita ubah saja. Jadi demikianlah kawan-kawan untuk proses unlock Oppo A3s ini. Mungkin di pasaran biayanya cukup mahal ya, karena kawan-kawan bisa lihat ya, prosesnya cukup rumit seperti ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.